Oke, jadi kali ini kita akan kembali membahas tentang SNBP. Ya, sekarang udah masuk itu ya, menuju H-7 penutupan pendaftaran. Nah, buat kalian yang masih bingung tentang memilih jurusan di SNBP atau mungkin info ini lebih tepat kalian sampaikan atau kalian bagikan ke adik kelas kalian atau adik kalian yang masih kelas 10 atau kelas 11 yang mungkin masih terjebak atau masih bingung dengan mitos ini bahwa nilai rapot pada SNBP itu apakah harus selalu naik tiap semester? Terus misal kalau kalian dari semester 1 udah tinggi banget, kedua turun, ketiga naik lagi. Nah, apakah yang turun kayak gitu itu udah nggak mungkin lolos di SNBP? Nah, biar nggak bingung dan bisa tenang buat mungkin hal lain, kalian bisa simak video ini ya. Oke, nah untuk menjawab pertanyaan itu, pertama kita lihat dulu ya, ini dari sumber yang, dulu didapat dari sosialisasi penerimaan mahasiswa baru akhir tahun lalu. Jadi di sini, SNBP itu ini yang diambil. Kalau di sini yang dilihat apa? Nilai rata-rata rapor, rata-rata ya. Jadi rata-rata itu ya berarti nggak masalah mau grafiknya naik turun atau naik terus itu, nggak terlalu diperhitungkan banget. Ya kalaupun mungkin diperhitungkan mungkin, orang dengan indeks atau grafik yang naik itu ya dia berarti berkembang terus ya itu baik, tapi ya namanya manusia, namanya siswa, ya naik turun itu wajar, yang penting rata-ratanya itu tinggi. Jadi ini ya, dari sini tuh udah nggak ada poin, grafik harus naik karena hanya rata-rata. Dan BTW mungkin ini kan, selain ini ada juga ya, selain ini nanti masuknya ke indeks siswa, selain dia ada prestasi, dia nanti ada juga indeks sekolah. Nah, belum lagi yang indeks sekolah itu. Jadi, masih banyak banget yang, harus dipertimbangkan dalam seleksi SNBP. Sehingga, dari ini aja, itu udah nggak nggak signifikan banget pengaruh dari grafik yang naik atau yang turun, yang penting ini, nilai rata-ratanya. Itu alasan pertama. Nah, alasan kedua itu, kenapa grafik nilai naik turun itu nggak berpengaruh atau kalau berpengaruh itu nggak akan berpengaruh signifikan. Lihat, ini adalah jumlah siswa yang eligible atau yang bisa mengikuti SNBP. Nah, biasanya nanti itu, per jurusan kan, bervariasi tuh. Ada yang kayak kedokteran bisa sampai 3.000 pendaftar. Ada mungkin yang jurusan-jurusan yang tengah-tengah kayak teknik elektro atau apa itu bisa, seribuan, 1.500-an mungkin. Nah, mungkin ada juga jurusan yang ya kurang diminati, bisa mungkin, di bawah 1.000 gitu. Nah, tapi meskipun di bawah 1.000 dia masih ratusan. Bayangin kalau kalian harus melihat sampai ke naik turunnya gitu. Itu baru indeks sekolah. Itu indeks siswa, belum indeks sekolah. Apalagi kita tahu bahwa kalau di, rapot itu, ada di sosialisasi tanggal 14 Februari kemarin, panitia ini SNPMB itu udah tahu bahwa ya namanya sekolah kita itu nggak bisa dianggap semua udah setara. Namanya nilai itu ya nggak ada patokan khususnya. Itulah kenapa nanti nilai itu dikoreksi oleh faktor indeks sekolah. Misalnya sekolah A sama sekolah B. Sekolah A itu, nggak pelit nilai. Jadi dia itu murah aja nilainya, gampang banget. 90 di sekolah A itu gampang. Ada juga sekolah B yang mungkin nilainya pelit kayak, misalnya dapat 85 di sekolah B itu udah susah banget, udah capek banget gitu. Jadi nilai itu tadi nggak ada aturan bakunya. Jadi makanya ada faktor indeks sekolah buat mengkoreksi hal itu. Nah, kalau dari situ aja udah kelihatan bahwa nilai sekolah itu kayak, nggak bisa langsung proses, apalagi kalau kita harus lihat naik turunnya itu juga kayaknya meskipun ya pakai komputer atau pakai sistem, tapi tetap kan ada manusianya juga di sini. Itu, terlalu memakan waktu buat
ini, melihat sekian banyaknya ini tadi, dari segi peserta yang banyak ini tentu nggak akan efektif kalau, perlu dipertimbangkan nilai atau grafik naik turun itu. Nanti, Mimin akan bahas di apa ya, video lain tentang mekanisme seleksi di Unair yang kebetulan sempat disampaikan pada salah satu, salah satu seminar atau video gitu, dari rektornya langsung. Jadi, nggak ada beliau yang bilang bahwa pakai mensortir nilai grafik itu, naik turun itu, nggak diperdulikan. Tapi kalaupun, mungkin kan tiap PTN beda-beda, ada juga mungkin yang memperhitungkan, tapi ya kayaknya nggak akan terlalu, detail banget ya. Itu 2 alasan utamanya. Nah, setelah ini Mimin akan, kasih bukti beberapa nilai yang naik turun tapi lolos. Ada yang masuk ke PTN top 10. Oke. Oke, seperti yang udah Mimin bilang, jadi kali ini Mimin akan, kasih contoh beberapa nilai rapot yang lolos meskipun naik turun. Nah, itu kan berarti membuktikan bahwa meskipun nilai kalian turun, itu bukan berarti langsung bahwa, oh kalian tidak mungkin lolos di SNBP atau kalian auto gagal SNBP, nggak usah coba-coba, pasti nggak lolos. Nah itu bohong besar banget, itu cuma mitos saja. Mimin juga dulu sempat kepikiran yang kayak gitu sih, tapi, rata-rata Mimin tuh dulu sempet turun gitu, tapi ya ternyata Mimin lolos kok di SNPTN, ya meskipun di pilihan kedua, tapi intinya lolos, masih di top 10 juga PTN-nya. Nah ini akan Mimin kasih contoh. Nah ini yang pertama. Di UB. BPT datanya Mimin ambil dari, channel YouTube Koma Channel, kalian bisa cek juga di itu. Jadi beliau atau kakaknya ngambil, dapat data dari beberapa siswa yang lolos gitu, entah dari survei atau dari apa, tanya-tanya ke sekolah, cuman ini datanya beliau dapat dari orang anak-anak yang udah lulus gitu. Berarti saya ini valid. Jadi ini yang pertama kedokteran. Dia sempat turun dari 89,83 ke 88,67. Naik lagi, dia naik terus turun. Kedokteran loh, kedokteran. Jurusan yang ketat banget, kelasnya tinggi banget. Itu aja masih nerima kok yang turun. Berarti, kayaknya nilai naik turun tuh nggak terlalu berpengaruh. Jadi kalian bisa mulai apa ya, kurangi pikiran bahwa, "Oh nilaiku harus naik terus." Yang penting kalian usahakan sebaik mungkin. Hasilnya mau naik apa turun tuh kalian biarkan aja, yang penting kalian udah berusaha semaksimal mungkin. Jadi, nggak harus bahwa, "Oh, semester 1 jangan serius-serius dulu deh belajar, semester 2 aja entar." Jangan gitu. Kalau bisa ya udah gas aja. Malah enak kalau kalian dari awal udah bagus gitu. Jadi kalian punya bekal tinggi gitu buat nanti rata-ratanya biar tinggi. Jadi ini pertama kedokteran. Nah ini, kebetulan cuma nilai aja, kita nggak lihat sekolahnya. Mungkin aja ini siswanya dari sekolah yang top gitu atau nilai indeks sekolahnya bagus banget, makanya dia meskipun turun masih bisa. Tapi meskipun nggak sekolah yang top, tapi kalau emang dia rata-ratanya tinggi, sertifnya bagus, itu juga bisa kok. Ini contohnya bahwa nilai turun pun bisa lolos kedokteran. Apakah ini aja? Masih banyak. Nih, ini sekarang aktuaria. Aktuaria kan juga tinggi banget, tapi emang ini sih, nah ingat meskipun dia naik turun, dia di atas 90 terus, 90, 91,5, 91, dia turun tapi tetap tinggi. Nah ini, oh ini sama ya, kedokteran lagi. Nah, teknik informasi, dia turun ya tapi nggak signifikan, 84 ke 83, tapi tetap kan turun. Jadi ya nilai itu naik turun berarti dia nggak terlalu signifikan atau nggak perlu kalian pikirkan. Ada hukum, nah Nah, ini lumayan 2 poin turunnya, tapi lihat lagi dia itu masih di atas 90, 90, 93 sebenarnya, tapi dia, tetap naik turun. Jadi naik turun itu enggak terlalu signifikan gitu. Ini ilmu gizi, 90 ke 89 bahkan 2 kali loh turunnya. 1 ke 2 sama 4 ke 5. 2 kali turun tapi tetap tinggi. Undip loh, tadi kan UB tuh, sekarang Undip. Tadi UGM juga kan yang nah hukum, UGM loh bahkan. Undip lagi, nah hukum, nah dia juga 2 kali turun, bahkan turunnya ya 2 poin, lumayan lah, 89,83 ke 87,3.
2 koma sekian, hampir 3 poin, tapi tetap lolos. Jadi, ya nilai naik turun tuh nggak terlalu berpengaruh. Jadi stop overthinking tentang nilai naik turun kalian itu. IPB, arsitektur lanskap. Lanskap itu apa ya, kayak kebun mungkin, lanskap itu atau, tempat terbuka hijau, itu lanskap. Di nah dia bahkan lihat, turun berturut-turut 2 kali, tapi tetap lolos. ITS, teknik mesin, ini termasuk jurusan yang, passing grade-nya tinggi di ITS ya. Dia turun sekali sih, tapi ya tetap turun 90,6 ke 89,8. Nah, lalu ada ini, UPI, Manajemen Resort and Leisure, dia nih turun, tapi naik lagi. Nah, jadi ya dia turun, naik turun, tapi ya kan emang kalau nggak naik turun atau stabil gitu. Dia turun tapi ya tetap lolos. Lalu kita lihat lagi, ada UPI lagi dia, nah turun juga, dia masih lolos di manajemen. Jadi mungkin, itu beberapa bukti tadi ada mungkin lebih dari 10 ya atau sekitar 10-an. Itu udah kayak menunjukkan bahwa nilai naik turun itu tidak menjamin atau tidak memutuskan nasib kalian atau hasil kalian nanti, bahwa, "Oh kalau kalian turun, nilainya turun itu udah auto nggak lolos." Enggak. Kita udah melihat bahwa banyak nilai yang ini kan data yang diambil, mungkin ada lebih banyak lagi data orang-orang yang nilai naik turun tapi lolos. Jadi, eee, kalian yang nilainya turun, jadi mungkin ini bisa kalian sampaikan ke adik atau teman kalian yang masih di kelas 10 atau kelas 11, jangan apa ya, jangan langsung patah semangat ketika sekali turun, tetap bisa dikejar kok SNMPTN atau SNBP itu meskipun nilai kalian naik turun. Jadi mungkin seperti itu untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video lainnya.